ikutin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, dari kelompok 2 ini terdiri dari 3 anggota kelompok. Yang pertama Asmaul Husna Ali, yang kedua Makfira, dan yang terakhir yaitu Yuliani. Baik, pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai faktor yang mempengaruhi geostrategi dan ketahanan nasional. Sebelum membahas materi tersebut, alangkah baiknya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa arti dari geostrategi. Baiklah, geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Terdapat 7 faktor yang mempengaruhi geostrategi ketahanan nasional. Di antaranya, yang pertama yaitu anggaran pertahanan. Anggaran pertahanan adalah jumlah sumber daya keuangan yang dikeluarkan oleh suatu negara atau identitas lainnya untuk meningkatkan dan mempertahankan angkatan bersenjata yang berjumlah miliar rupiah. Terdapat rencana kebutuhan anggaran pertahanan negara pada tahun 2007 yang diusulkan melalui program kebutuhan ideal sebesar 158,156,709 dan kebutuhan minimal sebesar 8,5,230 miliar. Berikutnya yaitu jumlah penduduk suatu negara. Terdapat banyak hal yang mempengaruhi kualitas hidup manusia atau masyarakat. Di antaranya yaitu kepadatan penduduk, ketersediaan fasilitas yang disediakan oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat, pola hidup yang dianut oleh masyarakat, norma yang berlaku di suatu daerah dan lain-lainnya. Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni. Jumlah penduduk setiap tahun, setiap 1 kilometer atau setiap 1 mil adalah ukuran yang biasa digunakan. Persebaran yang tidak merata merupakan permasalahan dalam kepadatan penduduk. Usaha peningkatan kualitas penduduk akan lebih sulit dilakukan pada daerah yang kepadatannya tinggi. Hal ini menimbulkan permasalahan sosial ekonomi, kesejahteraan keamanan, ketersediaan bahan air bersih dan kebutuhan pangan. Dampak yang paling besar adalah kerusakan suatu lingkungan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yang bernama Mira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Makfira akan melanjutkan materi dari saudari Asmaul Husna Ali. Pada poin ketiga yaitu ancaman konvensional dan ancaman non-konvensional. Di mana ancaman konvensional merupakan ancaman secara fisik yang melibatkan suatu kelompok atau lembaga yang memiliki anggota lebih dari satu. Sedangkan ancaman non-konvensional adalah ancaman non-fisik yang berbentuk perang teror, intelijen, bahkan kedua-duanya. Dinamika ancaman di Indonesia saat ini sudah bergeser dari ancaman konvensional menjadi ancaman non-konvensional, sehingga dibutuhkan pemikiran baru untuk menghadapi ancaman tersebut dengan mengubah paradigma. Saat ini kita sedang menghadapi ancaman non-konvensional, yaitu perang melawan narkoba, terorisme,
illegal logging, illegal fishing, dan illegal mining. Dan kita tidak tahu cara merubahnya, ujar Menkum Purwanto. Namun terlepas dari tantangan-tantangan itu, kita harus tetap optimis dan memiliki harapan besar terhadap kemajuan dan kompetensi bangsa Indonesia ke depannya. Selanjutnya pada poin keempat yaitu ancaman pertahanan negara lain, di mana ancaman pertahanan yaitu sumber daya keuangan yang dikeluarkan oleh suatu negara atau entitas lainnya untuk meningkatkan dan mempertahankan angkatan bersenjata. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebutkan anggaran pertahanan Indonesia masih tercatat sedikit jika dibandingkan dengan anggaran pertahanan milik Amerika Serikat yang mencapai 600 miliar atau setara dengan 10 triliun per tahunnya. Amerika Serikat saat ini memimpin daftar negara dengan anggaran militer terbesar. Pada 2020, Angkatan Militer Amerika Serikat mendapat anggaran sebesar 778 miliar atau meningkat sebanyak 4,4% dari 2019. Ini merupakan tahun ketiga di mana Amerika Serikat menambah anggaran per tahunnya, terutama di masa kepresidenan Donald Trump. Adapun belanja pertahanan Cina kedua di dunia diperkirakan mencapai 225 miliar pada 2020 silam. Sejak 2011, anggaran militer Cina meroket sebesar 7,6% sebagai bagian dari upaya Beijing memodernisasi sistem persenjataannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliani akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya. Adapun materi yang akan saya jelaskan yakni yang kelima, tentang kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, visi dan misi pemerintah daerah. Selanjutnya yang keenam, tentang alutsista. Apa sih itu alutsista? Alutsista baru-baru ini sedang banyak diperbincangkan oleh publik, terlebih setelah insiden tenggelamnya kapal selam NKRI Nanggala 402 di perairan Bali. Nah, apa sih itu alutsista? Alutsista merupakan kepanjangan dari alat utama sistem senjata negara Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketujuh, jumlah personil sistem pertahanan, memfokuskan kepada komponen cadangan pertahanan negara yang utama, peran serta aparatur sipil negara atau yang biasa disebut dengan ASN. Jumlah ASN di Indonesia kurang lebih 4,5 juta yang menjadi modal utama pertahanan negara. Jadi itulah tadi ketujuh faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional yang telah dijelaskan oleh teman saya dan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.